Perkenalkan, nama saya Nulaningsih Pasang, biasa dipanggil Hulan. Saya dari Prodi Akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Apa yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data keuangan suatu perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai informasi dalam mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik, manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar akuntansi. Terdapat 6 prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa kegiatan dan catatan keuangan perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan pribadi pemilik atau pihak lain. Yang kedua, prinsip kesinambungan usaha atau going concern principle. Prinsip kesinambungan usaha adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan dibubarkan dalam waktu dekat kecuali ada bukti yang kuat sebaliknya. Yang ketiga, prinsip biaya histori atau historical cost principle. Setiap transaksi dicatat berdasarkan nilai sebenarnya atau harga perolehan pada saat transaksi terjadi, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Yang keempat, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan meskipun pembayaran belum diterima. Yang kelima, prinsip konsistensi atau consistency principle. Metode dan prosedur akuntansi yang dipakai harus sama dari periode ke periode agar laporan keuangan bisa dibandingkan. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle, yaitu laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap dan relevan agar tidak menyesatkan pengguna laporan. Yang ketiga, yaitu basis pencatatan akuntansi. Terdapat 2 basis pencatatan akuntansi. Yang pertama, basis kas, yang kedua, basis aktual. Apa itu basis kas? Basis kas yaitu transaksi dicatat pada saat diterima atau dibayarkan. Contohnya, pendapatan dicatat hanya ketika uang benar-benar diterima. Sedangkan basis akrual yaitu transaksi dicatat saat terjadi meskipun kas belum diterima atau dibayar. Contohnya jasa yang telah diberikan atau pendapatan tetap diakui walaupun pembayaran belum diterima. Yang keempat, klasifikasi akun. Akun merupakan media yang menjadi tempat untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan sesuai spesifiknya yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Akun diklasifikasikan dalam 2 kelompok, yaitu akun real dan akun nominal. Apa itu akun real? Akun real adalah akun-akun yang bersifat permanen, yaitu tetap terbawa ke periode berikutnya dan tidak ditutup pada akhir periode akuntansi. Isinya mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas. Apa itu akun nominal? Akun nominal adalah akun-akun yang bersifat sementara, yaitu hanya berlaku untuk satu periode akuntansi dan akan ditutup di akhir periode kelaporan laba rugi. Isinya mencakup pendapatan dan beban. Nah, di sini terdapat aspek akun real dan akun nominal. Aspeknya yang pertama, sifat. Akun realnya permanen atau digunakan terus-menerus. Akun nominalnya sementara atau hanya satu periode akuntansi.
Aspek yang kedua yaitu wujud. Akun realnya memiliki wujud atau nilai real. Akun nominalnya tidak memiliki wujud, hanya nilai nominal. Aspek yang ketiga, laporan. Akun realnya terdapat di neraca atau posisi keuangan. Akun nominalnya terdapat di laporan laba rugi. Aspek yang keempat, saldo. Akun realnya tidak ditutup di akhir periode, akun nominalnya ditutup di akhir periode atau saldo menjadi nol. Aspek yang kelima, contoh. Akun realnya aset, kewajiban, ekuitas, akun nominalnya pendapatan, beban. Yang kelima, yang terakhir, persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah rumus utama yang menjadi dasar dalam setiap pencatatan transaksi akuntansi. Persamaan ini menunjukkan bahwa total harga perusahaan selalu sama dengan total kewajiban ditambah modal pemilik. Rumus persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset atau harga itu semua yang dimiliki perusahaan. Liabilitas atau uang itu kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Ekuitas atau modal itu hak pemilik setelah aset dikurangi. Contoh sederhana, pemilik menyetor modal 50 juta rupiah ke perusahaan, berarti aset kasnya bertambah 50 juta rupiah, ekuitas modalnya bertambah 50 juta rupiah. Persamaannya yaitu aset 50 juta rupiah sama dengan utang 0 rupiah plus ekuitas modal 50 juta rupiah. Nah, perusahaan membeli peralatan sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Berarti kasnya berkurang sebesar 10 juta rupiah, terus peralatannya bertambah sebesar 10 juta rupiah. Jadi total aset tidak berubah, tetap 50 juta rupiah. Itu saja penjelasan dari materi ruang lingkup akuntansi. Sekian dan terima kasih.